Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tessa Amanda Putri, NIM 19016200, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan membahas materi yang terakhir mengenai kepemimpinan pendidikan. Meliputi 4 poin. Yang pertama, pengertian atau konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Yang kedua, fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga, prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan kepala sekolah. Baik, kita bahas yang pertama, konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Baik, perlu kita ketahui, kepemimpinan itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mengajak, membimbing, menggerakkan, serta mengarahkan seorang untuk dapat menerima pengaruh atas ajakan yang agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemimpin pendidikan adalah suatu kemampuan atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mempengaruhi, mengajak, mendorong, membimbing, menggerakkan, serta mengkoordinasikan staf pendidik lainnya agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang kedua, fungsi kepemimpinan pendidikan. Nah, pada umumnya, fungsi kepemimpinan adalah mengusahakan agar kemampuan yang dipimpinnya dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Menurut Sondam, tahun 1999, fungsi kepemimpinan terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Yang kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Yang keempat, pemimpin sebagai mediator. Dan yang terakhir, pemimpin sebagai integrator. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Nah, di sini pemimpin menjadi penentu arah yang hendak ditempuh menuju tujuan yang hendak dicapai sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Baik, yang kedua, pemimpin sebagai wakil atau juru bicara organisasi. Nah, selain sebagai penentu arah, pemimpin juga menjadi juru bicara dalam suatu organisasi. Untuk itu, pemimpin yang baik dan profesional tentunya memiliki kemampuan atau tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi, kemudian memiliki kemampuan public speaking yang baik, serta memiliki pengetahuan yang ia miliki. Baik, lanjut yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Nah, dalam sebuah organisasi diperlukan interaksi antara sesama anggota. Kemudian, komunikasi ini sangat diperlukan pimpinan dalam menyampaikan suatu informasi atau sebuah keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Baik, lanjut yang keempat, pemimpin sebagai mediator. Nah, fungsi pemimpin dalam mediator ini adalah difokuskan kepada penyelesaian suatu konflik yang timbul dalam organisasi. Nah, dengan adanya konflik ini menjadi tantangan bagi seorang pemimpin. Kemudian, untuk mengatasi konflik tersebut, pemimpin perlu berpikir secara rasional, objektif, efektif, dan tuntas. Baik, selanjutnya yang kelima, pemimpin sebagai integrator. Nah, hanya pemimpin yang berada di atas semua satuan kerja yang memungkinkannya menjalankan peranan integratif yang didasarkan pada pendekatan yang holistik. Baik, lanjut. Yang ketiga, prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan. Nah, di antara prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan, yang pertama, prinsip pelayanan, yang kedua, prinsip persuasi,
Yang ketiga, prinsip bimbingan. Yang keempat, prinsip efisiensi. Dan yang terakhir, prinsip berkesinambungan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, prinsip pelayanan. Nah, kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional di sekolah. Lanjut yang kedua, prinsip persuasi. Nah, pimpinan atau pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan situasi dan kondisi setempat. Lanjut yang ketiga, prinsip bimbingan. Pemimpin pendidikan hendaknya membimbing peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Lanjut yang keempat, prinsip efisiensi. Nah, prinsip efisiensi ini mengarah kepada cara hidup yang ekonomis dengan pengeluaran sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Lanjut yang terakhir, prinsip berkesinambungan. Nah, agar pemimpin pendidikan ini diterapkan tidak hanya pada satu waktu saja, tetapi perlu secara terus-menerus. Lanjut, poin yang keempat, gaya kepemimpinan kepala sekolah. Nah, terdapat beberapa gaya pada suatu pemimpin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis, kemudian demokratis, kemudian delegatif, kemudian birokratis, kemudian moralis, administratif, analitis, asertif, entrepreneur, visioner, situasional, dan militeristik. Nah, baik kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoraktis. Nah, di sini pemimpin yang hanya menentukan sendiri keputusan yang telah dia ambil dan konsisten, dan kemudian pemimpin tersebut konsisten terhadap keputusan yang telah dibuatnya. Lanjut, yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Nah, di sini pemimpin mampu mempengaruhi orang banyak agar bersedia bekerja sama dalam situasi apapun. Lanjut yang ketiga, gaya kepemimpinan delegatif. Nah, gaya kepemimpinan ini memiliki ciri-cirinya, yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, kemudian pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi diharapkan memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluarnya sendiri. Selanjutnya, yang keempat, gaya kepemimpinan birokratis. Nah, biasanya perilaku pemimpin ini ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Lanjut yang kelima, gaya kepemimpinan moralis. Nah, biasanya sosok pemimpin moralis ini cenderung sopan, hangat, kemudian memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain dan terhadap permasalahan yang dialami oleh bawahannya atau anggotanya. Lanjut yang keenam, gaya kepemimpinan administratif. Nah, biasanya sosok pemimpin ini kaku terhadap aturan-aturan yang telah dia buat, kemudian kurang inovatif, dan sikapnya sangat konservatif serta kelihatan takut dalam mengambil sebuah risiko. Lanjut, yang ketujuh, gaya kepemimpinan analitis. Nah, biasanya pemimpin dalam pembuatan keputusan didasarkan pada proses analisis, terutama analisis logika dan setiap informasi yang didapat. Lanjut, yang kedelapan, gaya kepemimpinan asertif. Nah, biasanya pemimpin lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat besar pada pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Lanjut yang kesembilan, gaya kepemimpinan entrepreneur. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini biasanya akan selalu mencari pesaing dan akan menargetkan standar yang tinggi. Lanjut yang ke-10, gaya kepemimpinan visioner. Nah, di sini pemimpin memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama berdasarkan visi yang jelas. Lanjut yang ke-11, gaya kepemimpinan situasional. Nah, di sini gaya kepemimpinan seorang pemimpin berbeda-beda tergantung seperti apa tingkat kesiapan para pengikutnya. Lanjut yang terakhir, gaya kepemimpinan militeristik.
Nah, tipe pemimpin seperti ini mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter. Nah, dengan pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mengajak, membimbing, serta menggerakkan seseorang dalam menerima pengaruh terhadap sesuatu yang dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pemimpin pendidikan itu adalah eh, kemampuan atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang agar dapat mempengaruhi, membimbing, mengajak, mendorong, serta mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya demi meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dengan demikian, untuk memahami konsep kepemimpinan sebagai proses membutuhkan pemahaman pemimpin, pengikut, dan situasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pribadi melalui usaha membangun kredibilitas, kebiasaan, dan proaktivitas dalam usaha mewujudkan kepemimpinan yang efektif sebagai suatu pemahaman ke dalam konsepsi proses bukan posisi. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas salah penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.